Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Alhamdulillah, takdir Allah yang mengantarkan kita masih bisa kita beraktivitas sebagaimana biasanya, dan pada hari ini insyaallah kita akan membahas satu bab yang amat penting dalam kehidupan kita yang mendapatkan kedudukan mulia bagi pelakunya, yakni berbakti, hormat dan patuh kepada orang tua dan guru. Sebagaimana yang telah kita ketahui bahwa lahirnya kita di dunia ini, adanya kita di alam semesta ini karena wasilah atau perantara dari orang tua kita. Sehebat apapun anak, dia tidak bisa melahirkan orang tua. Tetapi sebodoh-bodohnya orang tua, dia bisa melahirkan anak. Maka dari itu, tidak ada alasan bagi kita sebagai seorang anak untuk durhaka kepada kedua orang tua. Nah, dalam pembahasan ini, kita akan mengetahui siapa yang dimaksud dengan orang tua. Dan ternyata orang tua di dalam Islam bukan hanya satu. Nanti terdapat 3 macam. Apa saja? Kita akan lihat di slide berikutnya. Nah, inilah 3 jenis orang tua yang sama-sama kedudukannya harus kita hormati. Yang pertama, orang yang dengannya kita berada di alam semesta ini. Siapa? Yaitu orang tua kandung kita. Bukan hanya yang melahirkan. Ya, seorang wanita tidak bisa mengandung tanpa ada benih yang ditanam oleh seorang laki-laki, yang dalam hal ini disebut ayah kita. Maka orang tua yang pertama adalah ayah dan ibu kandung kita. Orang tua yang kedua yaitu adalah orang yang telah memberikan ilmu kepada kita. Khususnya orang yang memberikan ilmu, mengenalkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Walaupun Imam Ali pernah berkata, mengutip di dalam kitab Ta'lim Muta'alim, bahwa siapa saja yang telah mengajarkanku satu huruf, aku bersedia menjadi budaknya. Nah, ini menandakan bahwa setiap orang yang mengajarkan kita satu ilmu pengetahuan, dia disebut sebagai seorang guru. Itu disebut orang tua yang kedua di dalam Islam. Siapa orang tua yang ketiga? Orang tua yang ketiga adalah orang yang menikahkan anaknya dengan kita, atau disebut mertua. Nah, di sini sudah pasti kalian baru punya 2, ya, baru punya 2 jenis orang tua. Yang satunya belum, dan nanti insya Allah kalian pun akan memiliki orang tua yang ketiga ini. Ketiga-tiganya wajib kita hormati tanpa membedakan satu sama lain. Nah, untuk selanjutnya ada dalil dari surah Al-Isra ayat 23 yang menjelaskan tentang hormat kepada kedua orang tua kita. Ya. Allah menempatkan berbakti kepada orang tua setelah menyembah Allah. Berarti berbakti kepada orang tua memang mendapatkan kedudukan yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kita akan mendengarkan satu bacaan surah Al-Isra ayat 23. Mari sama-sama kita simak. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidayni ihsana imma yablughanna indaka al-kibara ahaduhuma aw kilahuma fala تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا صدق الله العظيم.
Nah, barusan kita telah mendengarkan satu bacaan surah Al-Isra ayat 23. Saya yakin kalian pun bisa membacanya dengan tajwid yang benar, dengan suara yang lebih indah. Karena salah satu adab membaca Al-Quran adalah dengan memperbagus atau memperindah suara. Arti dari surah Al-Isra ayat 23 yakni, dan Tuhanmu telah memerintahkan agar kamu jangan menyembah selain Dia dan hendaklah berbuat baik kepada ibu bapa. Jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya sampai berusia lanjut dalam pemeliharaanmu, maka sekali-kali janganlah engkau mengatakan kepada keduanya perkataan "ah", dan janganlah engkau membentak keduanya. Dan ucapkanlah kepada keduanya perkataan yang baik. Dan rendahkanlah dirimu terhadap keduanya dengan penuh kasih sayang dan ucapkanlah, wahai Tuhanku, sayangilah keduanya sebagaimana mereka berdua telah mendidik aku pada waktu kecil. Ini doa yang sering diajarkan oleh orang tua kita, oleh guru-guru kita, ya, di saat TPA, di saat pengajian di masjid. Robbik firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shogiro. Selanjutnya ada satu hadis yang terkait tentang berbakti kepada kedua orang tua. Yang pertama, ridallahi fi ridol walidaini wa suhtullahi fi suhtil walidaini. Ridho Allah terletak pada ridho orang tua dan murka Allah terletak pada murka orang tua. Tetapi yang perlu digarisbawahi adalah tetap ridho orang tua yang sesuai dengan aturan syariat Allah. Kalau ada orang tua yang meridhoi atas perbuatan maksiat anaknya, ini tidak termasuk kategori ini. Ya, atau sebaliknya, ketika anaknya mau menjalankan aturan syariat Islam, misalkan seorang anak perempuan mau menggunakan hijab, tapi orang tuanya tidak ridho, tidak termasuk kategori ini. Tetap ridho Allah yang didahulukan. Kemudian di hadis yang kedua, an Abdillahi radhiyallahu anhu qala, sa'altun Nabiy sallallahu alaihi wasallam ayyul amali ahabbu ilallah? Qala as-salatu ala waqtiha. Qala thumma ay? Qala birrul walidain. Qala thumma ayyun? Qala al-jihadu fi sabilillah. Rawahul Bukhari. Aku bertanya kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Abdullah radhiyallahu anhu, amalan apakah yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu Wa Taala? Beliau menjawab, sholat pada waktunya. Aku berkata, kemudian apa? Beliau menjawab, berbakti kepada orang tua. Aku berkata, kemudian apa? Beliau menjawab, kemudian jihad di jalan Allah. Kalau kita melihat kedudukan berbakti kepada orang tua ini setelah sholat pada waktunya, kemudian sebelum jihad di jalan Allah. Artinya, ya, kita yang mau mendapatkan surganya Allah, mendapatkan bidadarinya Allah, kalau memang tidak ada jalan jihad dalam arti sempit berperang di jalan Allah, maka jalan berbakti kepada orang tua itu jalan yang amat mulia yang bisa kita tempuh. Selanjutnya, adab anak kepada orang tua. Dalam hal ini mengutip yang disampaikan oleh Imam Al-Ghazali. Yang pertama, mendengarkan kata-kata orang tua. Ketika orang tua kita sedang menasihati kita, kita dengarkan baik-baik. Yang kedua, berdiri ketika mereka berdiri. Ini menunjukkan kesopanan. Yang ketiga, mematuhi perintah mereka selama perintahnya tidak bertentangan dengan syariat agama Islam. Artinya ketika orang tua memerintahkan sholat, harus sholat. Ketika orang tua memerintahkan sekolah, harus sekolah. Ketika orang tua memerintahkan ngaji, ya harus ngaji. Kecuali orang tua memerintahkan untuk mencuri, kita boleh untuk menolaknya, tapi harus tetap sopan kepada orang tua. Yang keempat, memenuhi panggilan mereka. Kalau lagi asyik bermain Free Fire, bermain Mobile Legend, atau sedang asik chattingan, atau sedang nonton drama Korea, maka tidak ada alasan lagi ketika dipanggil oleh ayah bunda kita, maka kita harus hentikan kegiatan kita harus memenuhi panggilan mereka. Bahkan ketika kita sedang melaksanakan sholat sunnah, dipanggil oleh orang tua,
tinggalkan sholat sunnah, batalkan sholat sunnah, penuhi panggilan orang tua. Kenapa? Karena memenuhi panggilan orang tua hukumnya wajib, sementara sholat sunnah hukumnya adalah sunnah. Maka wajib harus didulukan daripada yang sunnah. Yang kelima, merendah dan tidak menyusahkan dengan pemaksaan. Artinya, ketika teman-teman punya handphone baru, kita tidak memaksakan orang tua kita untuk membelikan handphone baru pula. Ketika teman-teman punya motor baru, ketika teman-teman punya mobil baru, punya baju baru, ketika kita melihat orang tua kita dalam keterbatasan ekonomi, maka kita jangan menyusahkan mereka dengan kita memaksakan mereka untuk mengikuti keinginan kita. Yang keenam, tidak mudah merasa capek dalam berbuat baik kepada mereka. Jangan diminta tolong banyak mengeluhnya. Yang ketujuh, tidak memandang dengan rasa curiga. Yang selanjutnya, menurut Imam Az-Zahabi, berbakti kepada orang tua itu yang pertama, menaati segala perintah orang tua kecuali maksiat. Tadi pun ada menurut Imam Al-Ghazali. Yang kedua, menjaga amanah harta yang dititipkan orang tua atau diberikan orang tua. Diberikan handphone, amanah, maka harus dijaga, dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya. Diberikan motor, diberikan kendaraan, amanah, harus dijaga. Termasuk diri kita harus dijaga dengan sebaik-baiknya dan dimanfaatkan sesuai dengan manfaatnya. Membantu orang tua jika mereka membutuhkan. Jangan sampai orang tua sedang nyapu di halaman, kita enak-enak main HP, main game, nonton drama Korea, uncang-uncang kaki dan lain sebagainya. Ini menunjukkan anak yang durhaka kepada kedua orang tua. Yang selanjutnya, kita berpindah kepada bagaimana cara kita menghormati guru. Pertama, rendah hati, meskipun ilmu lebih banyak, ya. Betapa banyak sekarang orang-orang yang ilmunya sudah banyak, ketika bertemu guru, memandang guru itu seolah-olah rendah. Gurunya masih S1, dia sudah S3, seolah-olah dia lebih tinggi. Nah, ini tidak menunjukkan hormat terhadap guru. Yang pertama, harus rendah hati, meskipun ilmu lebih banyak. Yang kedua, menaati arahannya. Yang ketiga, mengharapkan balasan dari Allah. Yang keempat, memandang guru dengan penuh rasa hormat atau ta'zim. Apalagi kalau kita bertemu dengan ulama yang alim, allamah, yang soleh, ya. Kita memandang guru, ini sudah bagian dari karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Memandang wajah guru yang alim, insya Allah mendapatkan keberkahan. Selanjutnya, adab murid kepada guru menurut Imam Al-Ghazali. 1. Mendahului berucap salam. Ketika ditelepon oleh guru, ketika bertemu dengan guru, maka kita harus mendahului berucap salam. Jangan menunggu guru mengucapkan salam. Yang kedua, kalau kita sedang berada di hadapan guru, jangan banyak bicara, kecuali memang sudah diminta. Yang ketiga, berdiri ketika guru berdiri. Yang keempat, tidak mengatakan kepada guru pendapat orang lain. Dalam hal ini, kalau sedang diskusi, dibolehkan. Tetapi, dalam hal ini, ketika guru sudah mempunyai pendapat, kita menyangka, misal, menurut si A, guru, ini begini. Sepertinya guru salah. Nah, ini yang tidak diperkenankan. Tetapi kalau memang dalam konteksnya diskusi dan itu guru yang mengatur semua, itu dibolehkan. Yang kelima, tidak bertanya kepada teman satu majelis. Artinya kalau lagi dijelaskan oleh guru, jangan ngobrol ya. Kalau masih ada guru, kalau ada apa-apa ya bertanyanya kepada guru. Yang keenam, tidak mengumbar senyum ketika bicara. Apalagi kalau misalkan gurunya laki-laki, yang bertanya itu murid perempuan. Ini hati-hati. Dengan senyum bukan malah menambah kebaikan, justru di sini khawatir terjadi fitnah. Dan ternyata nggak semua senyum itu ibadah. Nah, kalau senyumnya wanita-wanita pelacur, apakah ibadah? Ya tidak. Ya. Yang ketujuh, tidak menunjukkan secara terang-terangan perbedaan pendapat, gitu ya. Yang kedelapan, tidak menarik pakaian guru. Kalau anak TK masih dimaklumi. Tapi kalau sudah anak SMA dan sederajat,
Ya ini tidak pantas ya, menarik-narik pakaian guru. Tidak bertanya di dalam perjalanan. Kemudian tidak banyak mengajukan pertanyaan ketika guru lelah. Artinya harus tahu kondisi guru dalam keadaan apa. Kalau mau izin bertanya lewat chat harus minta maaf terlebih dahulu, minta izin. Barangkali gurunya sedang ada kegiatan atau sedang lelah. Demikian anak-anak penjelasan dari saya terkait tentang adab seorang anak kepada orang tua dan adab murid kepada guru. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bermanfaat. Dari saya cukup sekian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.